Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Di sini saya ingin memberikan materi tentang motivasi untuk menuju sukses dan menginspirasi. Di sini setiap orang pasti pernah merasa gagal. Entah gagal dalam hal usaha, pendidikan maupun dalam hal penciptaan. Pengalaman pernah gagal ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai suatu pelajaran bahwa tidak ada hal yang mulus di dunia ini. Adanya kegagalan dijadikan sebagai motivasi untuk terus berjuang agar bisa mencapai sebuah kesuksesan. Namun, kadang ada beberapa orang yang gagal dan kemudian terpuruk terus-menerus. Padahal dengan kegagalan dijadikan sebagai bukti apakah orang tersebut bisa bangkit atau tidak. Dengan menggunakan cerita motivasi bisa dijadikan salah satu cara untuk memotivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saat gagal, maka harus mencoba lagi, begitu seterusnya. Berikut ini adalah beberapa cerita motivasi yang mungkin bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Kesuksesan dan kegagalan seperti sebuah permainan dadu, di mana 5 sisi dari dadu ini disebut dengan gagal, sedangkan angka 6 disebut dengan kesuksesan. Semakin sering Anda mencoba untuk melemparkan dadu, maka semakin besar pula kemungkinan bagi Anda untuk bertemu dengan angka 6 tersebut. Sama halnya dengan semakin sering Anda mencoba namun gagal, maka hal tersebut menandakan bahwa semakin dekat Anda dengan suatu kesuksesan. Ada seseorang ibu yang diberikan pistol dan sedang menggendong bayinya. Kemudian ibu tersebut diminta untuk menembak sasaran dan ibu tersebut hanya diberi 7 peluru saja. Dari 7 peluru tersebut, tak ada satupun yang berhasil mengenai sasaran. Namun, bisa jadi ibu tersebut berhasil menembak sasaran ketika ia menembakkan 100.000 peluru dengan menggunakan pistol yang sama. Hal inilah yang disebut dengan hukum probabilitas, di mana semakin banyak Anda mencoba, maka akan semakin besar pada kemungkinan untuk berhasil. Pada dasarnya, sukses hanya perkara statistik yang berkaitan dengan masalah hitung-menghitung dan waktu saja. Jika semakin banyak orang yang berkata tidak, maka hal ini bertanda bahwa semakin dekat Anda akan menemukan orang yang berkata ya. Sama halnya dengan melempar dadu, semakin sering melempar dadu, maka semakin besar pula kemungkinan bagi Anda untuk bertemu dengan angka 6. Suatu hari ada seorang anak perempuan yang sangat polos. Sebenarnya anak perempuan tersebut memiliki wajah yang sangat cantik jika diperhatikan. Namun Tuhan memberikan kelebihan kepada dia, yaitu tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Ini adalah sebuah kelebihan yang dianggap oleh banyak orang sebagai suatu kekurangan. Lambat laun anak perempuan ini mulai tumbuh menjadi gadis. Ia pun memasuki masa-masa sekolah. Awalnya anak perempuan ini dimasukkan ke sekolah biasa. Namun karena banyak yang menganggap bahwa anak ini berbeda, membuat anak perempuan ini tidak memiliki teman sama sekali. Jangankan diajak ngobrol, mau mendekat saja tidak ada yang berani. Anak ini pun pulang ke rumah menangis dan mengadu kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya merasa kasihan. Kemudian ia dipindahkan ke sekolah luar biasa. Dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, ia lakukan di sekolah luar biasa. Namun anak tersebut kemudian berpikir, jika ia hanya seperti ini, maka ia tidak akan bisa menghadapi kerasnya dunia. Kemudian masa sekolah SMP pun berakhir. Anak perempuan ini
meminta kepada orang tuanya untuk bersekolah di SMK. Sayangnya orang tuanya tidak mengizinkan sebab orang tuanya takut akan hal buruk yang terjadi pada masa lalunya terulang kembali. Namun anak tersebut meyakinkan kepada kedua orang tuanya bahwa dia mampu. Orang tuanya pun setuju dan memasukkan ia ke SMK di suatu kota yang sangat bagus sekali. Dengan kelebihan yang ia miliki, ternyata anak perempuan itu berhasil masuk. Ia masuk dengan kejurusan tata busana. Setiap harinya anak itu belajar dengan sungguh-sungguh, hingga ia bisa membuat berbagai macam baju dengan berbagai modal. Lulus dari SMK, anak perempuan ini tidak berpuas diri. Dia masih ingin menimba ilmu dan merasa bahwa ilmu yang dimiliki belum cukup. Anak ini ingin melanjutkan kuliah, namun dia berpikir lagi, jika aku kuliah, aku tidak akan bisa karena kuliah tidak hanya perkara menulis saja. Kemudian dia memutuskan untuk masuk ke balai pelatihan. Di sini bukan pelatihan menjahit yang diambil, namun pelatihan tata rias. Selama 30 hari anak ini mengikuti kelas tata rias. Awalnya memang sulit karena kendala komunikasi. Apalagi kelas ini jarang mencatat dan banyak praktek. Dengan mengamati setiap hal yang dilakukan, ternyata anak ini berhasil dan bisa mengikuti setiap pelajaran yang diajarkan. Hingga saat dia lulus dari tata rias, dia bingung mau menjadi apa dengan keahlian yang dimiliki. Kemudian ia membangun sebuah salon yang kecil pada saat itu. Lambat laun salon tersebut mulai terkenal. Selanjutnya bahwa anak perempuan yang tunarungu dan tunawicara ini berhasil menjadi make up artis yang sukses. Bahkan setiap baju pengantin yang ada ia buat sendiri dengan desainnya. Kalian bisa nanti membaca buku tersebut di Fenomena Gambar Pelangi. Di situ ada banyak sekali cerita tentang fenomena-fenomena kehidupan seseorang yang awalnya dia merasa bahwa dia merasa mempunyai kekurangan, tapi berakhir dengan kesuksesan. Dari kedua cerita motivasi yang saya baca tadi, memberikan kita semua gambaran bahwa kesuksesan akan datang kepada siapa saja yang mau berusaha. Bahkan seseorang yang dianggap memiliki kekurangan kadang lebih unggul dibandingkan dengan yang memiliki banyak kelebihan. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan menjadikan motivasi untuk kita semua bahwa kekurangan itu bukanlah menjadikan kegagalan dalam kesuksesan kita. So, kita harus selalu percaya diri, kita harus selalu berusaha bahwa kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Itulah yang bisa saya motivasikan kepada kalian semua untuk menjadi kita lebih semangat lagi dan menjadi orang yang sukses seperti orang-orang yang sudah sukses di luar sana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.